Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma syrah sudurana wa tajawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan pertemuan yang sangat-sangat indah, yaitu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu sudah hafal? Saya ikut-ikutan menghafal, bedanya nggak dapat door prize itu. Berkali-kali itu disampaikan yang dapat door prize. Itu yang terlewati ya hanya saya. Ya sudah tilawah 5 juz. Saya ngacung tuh nggak pernah ditunjuk. Yang sudah istighfar 4.000, sudah istighfar 10.000, nggak dianggap. Ala Ustadz kok kalimatnya begitu. Padahal kami juga waktu pembagian door prize itu ya peserta, cuma mboten dianggap. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya itu bak layangan putus. Itu hanya plesetan sedikit aja. Sebenarnya judul yang terkenal itu layangan putus. Jadi apa tuh? Awalnya saya juga bingung ya. Tapi judul sudah dibuat baru mikir materi. Judul dibuat dulu baru mikir materi. Orang yang di dalam hidupnya, dalam seluruh harapan, dalam seluruh cita-cita dan keinginannya yang tidak bertumpu kepada doa, sesungguhnya dia itu seperti layangan putus. Wong kita itu disuruh bertumpu. Ada yang jadi pegangan. Tidak perlu putus. Maka afdholul amal, amalan yang paling utama itu adalah intidharul faraj. Penantian terhadap solusi. Jadi kok enggak rampung-rampung. Ndak terijabah itu sebenarnya itu adalah dalam suasana penantian. Yastajibud doa, doa itu selamanya akan mustajab. Malam yastajil, selama tidak tergesa-gesa. Terus ada yang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, berdoa tergesa-gesa itu seperti apa toh? Da'autu walam yastajibuli,
Aku sudah doa, hanya menggerutu, ngudoroso, sambat. Saya sudah doa, tapi belum dijawab. Saya sudah berdoa, tapi belum berhasil. Itu sudah termasuk tidak sabar. Termasuk itu tergesa-gesa. Maka abaikan kalau dalam penantian demi penantian. Ada 3 orang yang datang kepada Imam Al-Basri. Yang pertama datang itu yang dibahas itu adalah desa kami, daerah kami itu kekeringan, nggak ada air hujan sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Bagaimana agar bisa turun hujan? Sudah sholat istisqa berbagai macam sudah dicoba. Itu nomor 1. Orang yang kedua datang, wahai Imam, kami itu kehidupannya miskin, paceklik, sulit ekonomi, finansial yang sial. Apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kami lakukan sehingga ekonomi kami membaik? Ini kan kita banget gitu loh. Yang ketiga, yang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kami sudah berkeluarga, sudah menikah bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai momongan. Padahal kalau dikaruniai momongan, ya repot, apalagi berindil gitu. Cilik-cilik, itu susah. Tapi dia pengen, ini lama menikah, belum dikaruniai momongan. Ketiga-tiganya itu dijawab dengan satu jawaban. Ini kan hebat banget. Beristighfarlah. Beristighfarlah. Diperbanyak istighfar. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Perbanyaklah istighfar, sesungguhnya zat yang memerintahkan istighfar itu sesungguhnya zat yang maha penerima istighfar itu sendiri kalau istighfarnya banyak. Allah itu sangat-sangat cinta kepada mereka yang beristighfar. Sehingga diperiksa catatan amal itu. Mendapati orang yang paling disukai Allah itu adalah yang catatan amalnya banyak ditemui, banyak istighfar di dalam kehidupannya. Apa yang didapatkan dengan istighfar itu? 1, yursilis sama'a alaikum midrara, akan turun hujan yang deras. Sehingga dengan turunnya hujan itu tanaman tumbuh, kehidupan berjalan dengan baik. Jadi cara untuk mengundang hujan itu banyak istighfar, bukan dengan cabai ditusui itu. Bukan dengan tarian minta hujan, apalagi malah dengan jatilan, malah repot itu. Memperbanyak istighfar. Wa yursilis sama'a alaikum midrara. Yang keduanya wa yumditkum bi amwal, dan dibentangkan, tidak hanya diberi. Kalau yang paham bahasa Arab itu ngerti banget itu. Sangat-sangat memahami. Kalau yukti itu cuma dikasih sekali. Cuma dikasih sekali. Tapi kalau kalimatnya itu yumdit itu berkali-kali. Kayak orang itu gelar karpet, dibentuk
dibentang. Harta, harta, dan harta. Yumditkum bi amwal. Dibentangkan, diperpanjang hartanya. Orang yang paling kaya dengan metode yang terkenal, maka itu adalah ditemui memperbanyak istighfar. Di Wonosobo itu diwawancara seorang bapak lulusan SD tapi jadi orang paling kaya. Jenengan niku rahasianya nopo? Nggak tahu. Coba rahasianya apa? Nggak tahu. Ternyata setiap malam jam 3 bangun. Ada yang lain? Nggak ada. Kerja keras atau pakai ikut seminar, punya guru, punya coach, atau punya guru yang ngajari bisnis, enggak. Nah sembari jam 3 bangun, ya qiyamul lail, yang memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Istighfar yang paling cespleng kok cos ya. Ces. Cuma beda. Harusnya tapi keliru cos ya. Paling cespleng. Istighfar yang paling tajam itu di waktu sahur. Bukan istighfar di waktu siang. Bukan istighfar di waktu sore. Bukan istighfar di waktu pagi. Bukan istighfar habis sarapan. Tapi waktunya sudah dipilih. Istighfar bertepatan dengan waktu sahur. Mereka yang nantinya itu bakal registrasi akan memasuki surga, itu kebiasaannya wabil asharihum yastaghfirun. Menjadi kebiasaannya dulu di dunia, waktu sahurnya dia istighfar. Waktu sahurnya dia beristighfar kepada Allah. Cuma rahasia itu sepele. Tapi rahasia itu yang ngasih adalah pemilik dunia. Pemilik jagat raya. Pemilik semesta. Ya terserah, mau dengan cara mudah, mau dengan cara yang susah, tapi itu adalah cara metode yang sudah teruji, bahkan diabadikan, bahkan termuat di dalam Al-Quran. Itu terserah Allah. Kalau kita dikasih mudah kenapa enggak gitu loh. Oleh sebab itu perbanyaklah istighfar. Kalau banyak beristighfar itu berapa kali Bapak Ibu? Muter tasbihnya itu berapa kali? Pakai hitungan konter tuh. Berapa kali? Minimal 4.000. Itu kalau kita itu pengen kehidupannya biasa. Tapi kalau kehidupannya luar biasa. Ada cita-cita besar, ada hajat besar, ada masalah besar yang harus diselesaikan, maka dinaikkan istighfarnya jadi 10.000. Itu menurut fatwanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Sudah dibahas, sudah kita terangkan hari biasa dan hari tak biasa. Hari tak biasa itu 10.000, hari biasa itu 4.000. Saya pengen banget itu diujikan, dicoba, kemudian dirasakan, dinikmati, sehingga kalau berhasil alhamdulillah, sehingga semakin banyak yang kaya, semakin banyak yang menguji resep-resep yang ada di dalam Al-Quran. Yuk kita lihat bak layangan putus. Hidup tanpa terkendali doa.
itu ngawur. Menuju kemana, arahnya kemana, itu enggak ngerti. Ini mau berhenti ataukah mau jalan, dia tidak tahu. Ini mau belok kanan ataukah mau belok kiri. Itu serba tidak tahu karena dia tidak punya yang menjadi pengendali berupa doa. La yughni hadarun min qadarillah. Kehati-hatian itu tidak menyelamatkan dari takdir Allah. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehati-hatian itu tidak menyelamatkan dari takdir Allah. Jenengan hati-hati dari rumah naik motornya itu alon-alon, minggir kecepatan 10 km per jam. Kalau memang takdirnya itu tabrakan malah ketubruk. Walaupun di speedometer sudah ditulisi alon-alon asal kelakon, slumun, selamat. Tapi kalau memang takdirnya itu adalah tabrakan, kehati-hatian tidak menyelamatkan dari takdir. Panjenengan tiap hari ke salon, tiap hari luluran, sehingga sudah kelihatan glowing. Kalau memang takdirnya itu tidak segera dapat jodoh, ya enggak dapat jodoh. Malah yang mau ngelamar itu pada takut, ini terlalu putih, kok kayak sapi. Malah takut itu. Kalau memang itu adalah takdirnya dapat rezeki, sekalipun tidak pakai luluran, tidak pakai kosmetik, ya tetap dia itu akan dipilih. Itu memang sudah takdirnya begitu. Kemudian hadisnya walakin doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil. Doa itu bermanfaat untuk yang sudah terjadi dan yang belum sama sekali terjadi. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Yang sudah kedaden dengan yang bakal kejadian. Yang masih terencana dan yang sudah terjadi. Sudah kadung sakit, sudah terlanjur kebablasan, itu dirubahnya pakai doa. Wala yaruddu, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali hanya doa saja. Ditakdirkan kok sakit, tapi dia berjuang terus. Imam Bukhari itu terlahir, itu kondisinya itu buta, nun sewu. Buta betul, buta dari lahir, buta bawaan. Tapi ibunya ini telaten membacakan Quran, habis hatam doa, sampai usia 8 tahun kemudian bisa melihat. Imam Bukhari itu lahir dalam kondisi buta, tapi 8 tahun bisa melihat kembali, bahkan lebih bagus, lebih sehat, lebih tajam. Luar biasa. Ternyata yang sudah terjadi itu bisa dirubah dengan doa. Apalagi yang belum terjadi, masih dalam perencanaan, masih dalam strategi, itu lebih-lebih mujarab. Doa manfaat untuk yang terjadi, doa juga manfaat untuk yang akan terjadi. Kita akan ketemu ini, ketemu itu, maka dengan doa itu yang akan menjaga. Doa itu
kalaulah tidak kuat, itu hanya sebatas mengurangi. Itu sudah lumayan banget, sudah sekian banyak terkurangi beban musibah, beban bala, itu sudah terkurangi dari dosisnya. Ini yang lumayan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Nanti kita akan ajarkan beberapa adab doa-doa mustajab. Biar kita latihan, terlatih, terus test drive. Harapannya masing-masing kita itu memiliki doa yang mustajab. Mustajab untuk dirinya, mustajab untuk keluarganya, mustajab untuk hajat-hajat yang menjadi kebutuhan di sekitarnya. Dia bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk sekian banyak orang. Sehingga menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu yang paling dirasakan manfaatnya oleh sekian banyak manusia. Mari kita lihat selanjutnya adalah menolak takdir. Tidak ada yang menolak takdir itu selain doa. Kalau sudah takdir itu sudah rufi al-qalam. Sudah penanya itu sudah diangkat, nulisnya itu sudah kering tintanya. Tapi dengan doa itu masih bisa dirubah. Sehingga kondisi takdir melawan doa itu suasananya beda-beda. Ada kalanya doanya kuat. Ini harapannya kita itu punya doa yang kuat. Doa yang kuat itu disebabkan karena dilatih, disertakan bersamanya adab-adab sehingga menjadi mustajab, menjadi tajam. Ada kalanya doa itu lemah, tetap doa, di mana-mana doa, tapi doanya lemah, nggak bisa menyelesaikan urusan dirinya, nggak bisa menyelesaikan urusan keluarga, tapi tetap berdoa, pantang menyerah untuk berdoa. Apalagi disertakan bersamanya makanan halal dan dijauhi darinya dosa-dosa, itu makin mustajab. Seorang Sa'ad bin Abil Waqqas itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku biar doanya mustajab. Pikirnya apa yang dilakukan itu. Ternyata Rasulullah malah kasih wejangan, kasih saran, atyib mat amaka takun mustajabatan. Perbaiki makananmu, maka doamu akan mustajab. Pastikan yang masuk sebagai makanan yang masuk ke dalam perut itu adalah pastikan halal, maka doamu akan mustajab di sisi Allah. Baik halal itu barangnya ataupun halal saat mencari nafkah yang akan dikonsumsi untuk sehari-hari, untuk menghasilkan gerakan, menghasilkan tenaga untuk dirinya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat yang selanjutnya. Setelah melihat bahwa doa itu yang diharapkan doa yang kuat. Bagaimana menghasilkan doa yang kuat? Doa yang mustajabah itu disebabkan karena adab-adabnya diperhatikan. Ini ada beberapa adab yang barangkali belum disertakan di dalam kita berdoa. Yang pertama, bertepatan waktu mustajabah. Bukan asal doa
bukan asal pengen hajat langsung minta, pengen langsung doa, tapi dipilih waktunya. Ada 6 waktu yang disebut auqatul mustajabah. Mboten sah ditulis, sudah ada setelah ini. Yang kedua, menghinakan diri dan tawadhu. Merasa ingkisaron. Ingkisaron itu kalau bahasa Arabnya itu pecah. Merasa ambyar di hadapan Allah. Remuk redam. Ya Allah, kalau gambarannya itu seperti orang yang di lautan, dia di atas papan kayu. Terombang-ambing. Itu sudah enggak jelas tuh. Selamat yo enggak jelas, tenggelam yo enggak jelas. Yang diharapkan hanya Allah Azza wa Jalla. Memastikan kondisinya dalam ketergantungan yang amat sangat kepada Allah untuk ditolong. Kemudian membaca sholawat. Membaca sholawat itu termasuk adab. Baik awal doa, tengah doa, atau di akhir doa itu boleh membaca sholawat. Baik sholawat pendek, sholawat sedang, atau sholawat panjang, boleh. Bahkan disebut oleh para ulama, sholawat itu kayak perangko kalau zaman surat. Kalau zaman WA itu kayak kuotanya. Ini sudah ada perangkonya, ini sudah ada sinyalnya, ini sudah ada kuotanya. Sehingga memastikan terkirim. Ditambah lagi asma Allah al-a'zam. Menggunakan nama Allah yang paling agung. Ada 3. Ini tidak tertulis kalau ini. Asma Allah al-a'zam itu ada dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Yang kedua, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Itu asma Allah al-a'zam. Kemudian ketiganya, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tidak tersebut di dalam tulisan, sehingga panjenengan minta tulisan kepada bagian media sekalipun itu tidak tertulis. Maka saya sampaikan harapannya ditulisi sendiri. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu termasuk adab berdoa. Itu kalau disebutkan semua jumlahnya 23. Tapi ini dicicil. Kalau enggak sampai 23 minimal ada sebagian yang dirasa penting untuk disampaikan biar lebih mustajabah karena adab-adabnya secara pokok yang besar sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya ini kami sebutkan auqatul mustajabah. Waktu-waktu pilihan yang itu disebut di dalam hadis Rasulullah, waktu itu mustajabah. Yang pertama adalah thulutsai lail, sepertiga malam. Sepertiga malam itu bukan jam 10. Sepertiga malam itu bukan jam 11. Sepertiga malam itu bukan jam 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertiga malam itu jam berapa ya? Kalau jenengan sepakat dengan saya, itu jam 3. Boleh percaya, boleh tidak, boleh sepakat, boleh tidak. Tapi saya memahami sepertiga malam itu jam 3. Aku rasa sepakat. Kalau sepertiga malam itu jam 3 kurang seperempat, yuk silahkan. Menurut saya itu jam 3 kurang 5 menit,
Ya wis terserah. Menurut saya itu jam 3 kurang 5 menit ya ora masalah. Sepenting itu mendekati sepertiga. Jangan sampai kita salah menghitung. Sepertiga malam kok jam 10 malam itu salah. Dibolak-balik ya salah. Pakai rumus apapun itu salah. Apalagi mengakui sepertiga malam itu jam 8 pagi itu salah kaprah. Ya paling tidak jam 2, jam 3, setengah 3 sudah menjelang fajar. Kalau fajar itu kan sudah mulai memancar. Banyak kebaikan yang dilakukan. Lawannya fajar itu fujur. Fujur itu banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau fajar itu banyak memancar, banyak melakukan kebaikan. Selanjutnya adalah indal adzan. Saat berkumandang adzan. Bukan hanya didengarkan. Barangkali Bapak Ibu ini baru dengar. Masa pas adzan. Tulisannya ini, hadisnya juga ini. Sudah ngikut saja indal adzan, saat adzan. Masalahnya saya juga baru tahu setelah baca kitabnya, setelah baca hadisnya. Indal adzan. Jadi kalau adzan itu bukan cuma semata-mata didengarkan. Tapi sekaligus kita menyusun rangkaian doa-doa yang akan kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah kira-kira sekitar 15 menit sampai 20 menit. Begitu la ilaha illallah Allahumma robba hadhi ta'watit tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadin alladhi al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudah allati wa'attah. Nah itu baru setelah itu berdoa. Ini harus diuji. Dirutinkan. Siapa-siapa yang menguji khusyuk dengan doa ini kemudian terbukti, baru kemudian ditularkan kepada orang lain. Yang keempat adalah inda su'udil imam al-mimbar ila qadha is-shalah. Waktu imam naik mimbar hari Jumat itu sampai selesainya sholat. Kalau bapak-bapak ini paham banget, itu jam mesti ngantuk banget. Walaupun kenyang yo ngantuk, lapar yo ngantuk, pura-pura tidur yo ngantuk, ora arep niat turu yo ngantuk, ora niat turu tapi zikiran, zikirnya bismika Allahumma ahya wa amut, ya turu. Karena zikirnya zikir mau tidur, ya bablas. Itu justru paling berat itu. Kemudian baru sholatil maktubah. Selesai sholat maktubah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Sudah tertulis. Maka kalau disebut sholat-sholat yang tertulis itu maksudnya adalah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis sholat ini pastikan kita khusyuk, berhenti sejenak untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ba'da asar hari Jumat sebelum maghrib, persis hari ini. Ba'da asar
menjelang maghrib. Maka kalau bapak-bapak yang sholat Jumat, itu mustajabnya itu setelah sholat Jumat. Tapi kalau ibu-ibu itu ya ba'da masar sampai maghrib. Itu mustajabahnya untuk waktunya. Lah ini menggabungkan dua hal ini. Mau ikut bapak-bapak atau ikut ibu-ibu. Kalau ikut bapak-bapak pengajiannya habis Jumatan. Kalau ikut ibu-ibu pengajiannya habis asar. Akhirnya digabung dua-duanya. Wes ora melu ibu-ibu, ya ora melu bapak-bapak. Sorenya ba'da asar bukan ba'da asar tapi menjelang maghrib betul. Mepet, lihat itu jamnya. Udah jam 6 tuh, kurang sedikit. Mepet banget. Itu hanya untuk mencari waktu. Jadi saya memilih waktu ba'da asar hari Jumat itu dengan hadis Rasulullah. Tabarukan untuk mengambil keberkahan tentang hadis Rasulullah yaitu waktu ba'da asar menjelang maghrib. Harapannya saya tidak tahu dari sekian banyak yang hadir itu banyak yang punya problem-problem. Mudah-mudahan itu terselesaikan, terurai, diangkat, terijabah doa-doanya. Harapannya seperti itu. Itu waktu mustajabah. Next selanjutnya termasuk ada berdoa. Wa huwa ala thaharatin. Dia waktu berdoa itu dalam kondisi suci. Masih punya wudhu. Itu termasuk adab. Untuk mendekatkan diri lebih mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla. Terus istiqbalul kiblat. Menghadap selatan ya boleh, menghadap timur ya boleh, menghadap utara ya boleh. Tapi menghadap yang sangat direkomendasi itu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kemana Bapak Ibu? Kalau kiblatnya itu adalah sana ya sana, bukan nekat, pokoknya ngulon. Padahal dia sedang di timur tepat Ka'bah, berarti ya memang menghadap barat. Ada kalanya di sebelah selatannya Ka'bah berarti menghadap utara. Kiblatnya itu adalah Ka'bah. Apakah itu harus tepat ataukah boleh meleset? Itu sebuah perbedaan. Sehingga fawalli wajhaka satroh. Yang penting arahnya itu menuju Ka'bah. Tepat yaitu sangat baik. Meleset tapi masih arahnya benar. Kalau arahnya benar itu sudah tepat itu. Pokoknya Ka'bah itu ke barat. Tapi kalau ngawur pokoknya ini saya menghadap ke kiblat. Tapi arahnya itu adalah utara. Ini ngawur ini. Banyak jamaah-jamaah yang ikut bersama kami sholat di Masjidil Haram. Di depan Ka'bah. Itu kan sudah persis tuh. Tapi karena kebiasaan di Indonesia itu miring ke kiri sedikit gitu ya. Sudah di depan Ka'bah itu ya miring. Begini apa gitu. Lah kebiasaan miring. Nah, kan menghadapnya kiblat. Menghadapnya Ka'bah, tapi karena kebiasaan miring. Sudah di depan Ka'bah itu kan sudah pas. Bener, harusnya lurus gitu aja. Tapi tetap aja pengen miring gitu. Karena situ adalah kebiasaan. Kemudian termasuk ada berdoa, itu adalah ala hafid doa. Mengulang-ulang dalam doa. Jangan bosan-bosan untuk mengulang-ulang. Baru diulang 2 kali.
baru diulang 3 kali. Para pendahulu yang saleh itu nuliskan mengulang-ulang itu setidaknya 5 kali. Mengulang-ulang itu setidaknya 5 kali. Saya punya buku yang kecil, saya punya buku pula yang tebal. Di buku yang tebal itu ditemukan riwayat mengulang-ulangnya para sahabat itu 5 kali. Saking senangnya dengar hadis Rasulullah, innallaha yuhibbul murkhina bidu'a. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang kalau berdoa itu diulang-ulang. Diulang-ulang itu minimalnya 5 kali. Baru kemudian mutadhonnatun bil ijabah. Dia menyertakan di dalam doa itu adalah husnudzon, persangkaan baik, optimis doanya akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin bakal terijabah. Bukan kemudian yang difikirkan yo nek terkabul. Nek ora ya ndonga meneh. Itu sudah mulai pecah ini, bercabang. Pokoknya mutadhonnatun, dia itu yakin husnudzon bahwa doanya itu akan diijabah oleh Allah. Kalau jenengan berdoa yakin enggak terjawab? Yakin, mesti terjawab. Kalaupun tidak terjawab, yo yakin kalau itu terjawab. Pokoknya yakin itu adalah sebuah keyakinan yang selalu dibangun. Jadi harus latihan terus ya, husnudzon itu latihan. Bagaimana berprasangka baik, optimis terhadap doa-doanya. Yakin kalau doa-doanya mustajabah di sisi Allah Azza wa Jalla. Coba dilihat lagi. Adab doa mustajabah. Doanya zinnun, ini juga disertakan. Ada Bapak Ibu yang masih hafal doanya zinnun. Doa yang digelari zinnun. Siapa zinnun itu? Zinnun itu siapa? Nabiullah Yunus alaihi salam. Yang masih hafal doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu sampai para sahabat itu tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah mustajabnya doa Nabi Nuh, doa Nabi Yunus itu kekhususan atau itu keumuman sampai kepada kita? Rasulullah enggak jawab. Kenapa kamu enggak membaca ayat setelahnya? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana berhasilnya Nabiullah Yunus alaihissalam, maka yang mencoba meniru, mengulangi persis seperti Nabiullah Yunus alaihissalam akan disukseskan sama, akan dikabulkan sama, akan diberhasilkan sama dengan keberhasilan Nabiullah Yunus alaihissalam. Kemudian mengangkat kedua tangan. Kalau dia itu di dalam masjid, suasananya begini, itu mengangkat tangannya itu sedada. Sedada. Dikatupkan sedada. Tapi kalau di atas mimbar itu dengan jari. Itu bukan kampanye ya. Wong partainya itu isyaratnya 2 jari kok mesti siji terus ini apa toh? Kampanye kan rejek suwi. Itu bukan kampanye, itu adalah sunnah Rasulullah. Kalau berdoanya di atas mimbar itu pakai jari, dengan jarinya dia berdoa. Jadi kalau bergerak-gerak, kan nyapa kok tangannya gerak-gerak kayak, nampuk kayak, ya wis anu kayak. Parkinson, ndredeg gemetar. Ya iki wis wayahe jam mangan. Wis butuh mangan, ndredeg ndongone karo bergerak-gerak. Ora yo.
Itu memang contoh dari Rasulullah. Kemudian kalau doanya itu di luar rumah, tidak di atas mimbar, di luar rumah, macam sholat istisqa, macam sholat id, itu kedua tangannya dibentang, diangkat. Termasuk kalau berdoa turun hujan. Jadi kalau berdoa waktu turun hujan, ibu-ibu, mbak-mbak yang butuh hajat-hajatnya terkabul, itu tangannya dibentang tengadah ke langit. Itu kalau turun hujan itu sambil kehujanan, bukan ngiyup, bukan karena alasan kancilan dia doa. Tapi memang itulah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya dibentang tengadah ke langit, tapi dia dalam keadaan kehujanan. Jadi kalau hujan itu malah disuruh hujan-hujanan. Dulu saya sebelum tahu tentang teori ini, sebelum tahu hadisnya, kalau ada anak-anak yang minta izin, bah boleh hujan-hujanan? Enggak. Tapi setelah tahu hadisnya, boleh hujan-hujanan? Boleh, tapi harus berdoa. Sini dulu. 1, ini 2, ini 3, ini. Oleh udan-udanan tapi pesenannya akeh. Mumpung hujan-hujanan. Kalau yang dimajukan itu bapak ibunya malah masuk angin, blai. Mending anak-anak yang ikut maju untuk mendoakan lebih mustajab. Kemudian memulai dengan hamdalah. Jadi itu bukan istilah, bukan latah. Nah, biasanya alhamdulillah ya aku melu alhamdulillah, bukan. Itu adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus didahului dengan taubat dan istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taubat dan istighfar itu seperti apa tahu? Ada yang tahu? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Dia beristighfar sekaligus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak ngerti seberapa besar dosanya yang menutup antara dia dengan istijabahnya doa. Maka dia itu istighfar, minta diampuni, mudah-mudahan doanya menjadi semakin lancar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian sudah selesai. Kalau sudah tulisannya alhamdulillah itu sudah selesai. Tapi sebenarnya itu baru sekitar 1/6 buku. Kalau panjenengan pengen memaksakan terus yang nginep jadi santri di sini. Biar ngerasakan kalau kajian kitab itu ngantuk banget. Mayoritas kajian kitab kita itu enggak ngantuknya itu bukan karena ustadznya yang lucu, isinya yang menarik, bukan. Tapi yang bikin menarik kajian kitab kita itu karena disuguhi teh. Kalau muncul teh, disuguhi gorengan, itu hilang ngantuknya. Jadi ustadznya itu super empuk suaranya. Suaranya empuk enak kaya telo. Itu yang ngantuk. Isinya itu luar biasa. Sangat-sangat bertepatan dengan urusan kita. Yo ngantuk. Tapi kalau teh gorengan lah itu enggak ngantuk. Berarti kalau pengajian ya suguhane teh sama gorengan wae ben ora ngantuk. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah
sudah waktunya kita untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla di waktu akhir sa'ah qoblal maghrib. Ada satu waktu sebelum maghrib hari Jumat untuk berdoa, itu disebut auqatul ijabah. Waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tata hati kita tata pikiran kita siapkan hajat-hajat kita, walaupun doanya itu tidak sama ya. Yang dibunyikan Ustadz kok enggak sama dengan yang tak karepke. Ya panjenengan dalam hatinya itu sudah batin. Tidak mesti sama, tapi waktunya berkenaan bertepatan dengan waktu istijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan, seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan urusan, Engkaulah tempat kami meminta. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aisyan wa qaran. Anugerahkan kepada kami ya Allah amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami ya Allah, urailah problematika kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.